pengertian HAM. A. Pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Sedangkan dalam UU tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia atau UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Adapun beberapa ciri pokok hakikat HAM adalah sebagai berikut. A. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. B. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. C. HAM tidak bisa dilanggar. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hukum internasional yang menjadi capaian paling penting dalam sejarah peradaban manusia modern. Jika diruntut ke belakang, sesungguhnya wacana hak asasi manusia telah hidup bahkan sejak zaman Yunani kuno dan Romawi. Cikal bakal konsep hak asasi manusia di dunia barat terdapat dalam karangan filsuf abad ke-17, yaitu John Locke, yang merumuskan beberapa hak alam yang dimiliki manusia secara alamiah. Hampir 20 tahun kemudian, Deklarasi Universal dijabarkan dalam dua perjanjian internasional, yaitu Konferensi Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konferensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selanjutnya, di Afrika dan Asia, timbul beberapa piagam regional, seperti Piagam Afrika, mengenai hak asasi manusia dan bangsa-bangsa, juga Deklarasi Kairo mengenai hak asasi dalam Islam. Lalu, terdapat Bangkok Declaration hasil dari Regional Meeting for Asia of the World Conference of Human Rights. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Para ahli hak asasi manusia menyatakan bahwa sejarah perkembangan hak asasi manusia bermula dari kawasan Eropa. Pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak alam. Akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Pada tahun 1215 ditandatangani suatu perjanjian yaitu Magna Carta. Lahirnya Magna Carta ini dikarenakan ketidakterimaan kaum bangsawan atas apa yang telah dilakukan oleh Raja John Lackland. Raja John Lackland merupakan pimpinan Inggris yang dikenal sebagai raja yang memerintah secara sewenang-wenang, sehingga menimbulkan protes di kalangan bangsawan. Raja John dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan perang. Pada abad ke-17 dan ke-18 pemikiran mengenai hak asasi maju dengan pesat konsep bahwa kekuasaan raja berdasarkan wahyu ilahi atau hak suci raja yang sejak abad ke-16 berdominasi mulai dipertanyakan keabsahannya karena banyak raja bertindak sewenang-wenang. Magna Carta membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Raja dipaksa mengakui hak para bangsawan yang mencakup hak politik dan sipil yang mendasar. Raja tidak lagi boleh bertindak sewenang-wenang dan dalam hal-hal tertentu tindakan raja harus mendapat persetujuan para bangsawan.
Kekuasaan absolut raja seperti menciptakan hukum tetapi tidak terikat dengan peraturan-peraturan yang mereka buat, menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sejak lahirnya Magna Carta, raja yang melanggar aturan kekuasaan harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya di hadapan parlemen. Sekalipun kekuasaan para raja masih sangat dominan dalam hal pembuatan undang-undang, Magna Carta telah menyulut ide tentang keterikatan penguasa kepada hukum dan pertanggungjawaban kekuasaan mereka kepada rakyat. Lahirnya Magna Carta merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional. Keterikatan penguasa dengan hukum dapat dilihat pada pasal 21 Magna Carta yang menyatakan bahwa para pangeran dan baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Adapun pasal 40 ditegaskan bahwa tak seorang pun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak. Perkembangan HAM dalam Islam. HAM dalam Islam sebenarnya bukan wacana asing, sebab HAM dalam Islam sudah ada 600 tahun sebelum Magna Carta dikumandangkan. HAM dalam Islam dimulai dengan beberapa peristiwa yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Piagam Madinah. Pada awal pembukaan Piagam Madinah telah disebutkan bahwa semua manusia itu umat yang satu, yang dilahirkan dari sumber yang sama, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. 2. Deklarasi Kairo. Deklarasi ini memiliki inti pembahasan pada isu-isu HAM yang masih menjadi polemik di negara-negara Islam. Oleh karena itu, OKI sebagai organisasi negara Islam dan negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim menggagas Cairo Declaration on Human Rights in Islam untuk merumuskan jaminan negara atas perlindungan hak asasi bagi rakyatnya. Setelah peristiwa tersebut, HAM bukan sekedar masalah kemanusiaan saja, tetapi juga masalah yang berhubungan dengan masalah ketuhanan atau teologi. Menjelaskan tentang perkembangan HAM di Indonesia. Pertama, periode sebelum kemerdekaan. Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai dalam berbagai organisasi pergerakan, di antaranya Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, dan Sarekat Islam. Yang kedua yaitu periode sesudah kemerdekaan. Ini dibagi menjadi beberapa periode lagi. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Dalam periode ini menekankan pada hak untuk merdeka, kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya, periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, HAM lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi, di antaranya partai politik dengan beragam ideologinya, pemilu dengan sistem multipartai, parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah, wacana pemikiran HAM yang kondusif. Yang ketiga yaitu periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, pemikiran HAM tidak mendapat ruang kebebasan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan parlementer berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Yang keempat yaitu periode 1966 sampai 98. Dalam periode ini pemikiran HAM dapat dilihat dalam 3 kurun waktu. Yang pertama pada tahun 1967 yaitu awal pemerintahan Presiden Soeharto. Yang kedua yaitu kurun waktu 1970 sampai 1980. Dalam hal ini pemerintah melakukan pemasangan HAM yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat membatasi terhadap HAM. Yang ketiga yaitu kurun waktu 1990. Dalam hal ini pemikiran HAM tidak lagi hanya bersifat wacana saja, melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan HAM seperti Komnas HAM. Selain itu, pemerintah memberikan kebebasan yang sangat besar menurut UUD 45 amandemen. Selanjutnya, yang terakhir yaitu periode 98 sampai sekarang. Pada periode ini, HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 45 guna untuk menjamin HAM dan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Artinya, pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum. Pelanggaran HAM. Pengertian pelanggaran HAM menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun boleh mengurangi, membatasi, merampas, atau mencabut HAM yang melekat pada hakikat keberadaan manusia.
Pelanggaran HAM pada dasarnya adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum. Dalam terminologi hukum, maka ada yang disebut dengan pelanggaran hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, termasuk juga pelanggaran hukum HAM. Pelaku pelanggaran HAM. Adapun pelaku pelanggaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pelaku negara seperti lembaga negara, lembaga pemerintah, dan lembaga pemerintah non-kementerian, dan pelaku non-negara yang berdampak pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu perburuhan, lingkungan, kelompok rentan seperti anak, masyarakat adat, dan perempuan. Kategori pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu pelanggaran HAM ringan yang biasanya cukup disebut sebagai pelanggaran HAM, dan pelanggaran HAM berat yaitu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, kelompok etnis, kelompok agama, dan ras. Kejahatan genosida ini dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok yang menciptakan kondisi berakibat kemusnahan atau kehancuran. Pengadilan HAM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan umum. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM, dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu. Kejahatan-kejahatan tersebut adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang keduanya merupakan pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM ini juga mengatur tentang penanganan terhadap kejahatan-kejahatan yang termasuk adalah gross violation of human rights dengan menggunakan norma-norma yang ada dalam hukum internasional. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006, Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Memeriksa dan memutuskan dalam ketentuan ini adalah termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai perundang-undangan yang berlaku.